Anak Zakira ini memiliki nama lengkap Zakira Eva Syara, lahir di Jakarta 8 Juni 2010. Pertama dipaksa, yang kedua terpaksa, yang ketiga terbiasa, bisa dan menjadi luar biasa. Dipaksa. Sama handphone, karena semua kendali ada di genggaman kita. Dan jangan sampai handphone itu berprestasi, walaupun masih pandemi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anak Zakira. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Sehubungan video seminarnya hasilnya kurang maksimal dan banyak juga yang minta isi materinya, jadi saya akan mengulang isi materinya di video ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Zakira Eva Syara. Saya kelas 6 SD. Saya lahir di Jakarta tepatnya tanggal 8 Juni 2009. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Pekerjaan orang tua saya, abi saya berbisnis usaha percetakan, dan umi saya bisnis cake and bakery. Keseharian saya di rumah selama pandemi saat ini, selain melakukan PJJ, saya juga mengaji pada sore hari. Dan saya juga aktif dalam mengikuti organisasi remaja masjid yang ada di lingkungan rumah saya. Hobi saya itu traveling. Kenapa? Karena dengan traveling kita menjadi lebih tahu keindahan alam yang Allah ciptakan dan juga pengetahuan umum lainnya. Dengan traveling juga membuat kita lebih fresh. Saya di sini dalam acara webinar, alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi pembicara dengan membawakan tema kiat-kiat berprestasi pada masa pandemi. Motivasi yang membuat saya semangat untuk belajar tentunya dukungan orang tua saya yang selalu menyemangati saya, juga guru-guru saya yang mendukung saya untuk selalu semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik seperti lomba dakwah, lomba cerdas cermat, lomba doa-doa, dan lomba-lomba lainnya. Saya dari umur 3 tahun sudah tampil di depan audiens. Dan saya juga pengen cerita sedikit nih waktu saya tampil di depan audiens. Pada saat itu ada acara Hari Besar Islam yang diadakan di masjid dekat rumah saya. Tausiah saya waktu itu berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Lalu masih di usia yang sama, usia 3 tahun, abi saya mengikuti gathering dari kantornya. Dan pada saat itu saya ikut. Di sela-sela acara ada hiburan. Ada teman-teman yang umurnya di atas saya yang menampilkan nyanyi, menampilkan nari, dan juga ada yang bermain musik. Pada saat itu MC-nya bertanya, "Ayo, siapa lagi yang mau maju?" Saya mencoba untuk maju dan membawakan sedikit tausiah. Pada saat itu, hampir semua para peserta gathering banyak banget tuh yang di luar panggung. Tapi ketika saya mulai mukadimah dengan mengucapkan hamdan syakirin, hamdan naimin, itu semua pada berkumpul dan merapat ke panggung. Mungkin mereka pikir itu kayak ada suara anak kecil yang lagi tausiah. Siapa ya? Nah, semenjak itu alhamdulillah saya banyak dapat undangan tausiah. Dan untuk mencapai keberhasilan, saya melakukan tahapan 5K. Yang pertama kemauan, yang kedua kerja keras, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kreativitas, dan yang kelima adalah komitmen. Yang pertama adalah kemauan. Segala sesuatu itu harus ada maunya dulu. Karena kalau kita disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau, kapan coba kita mau bisanya? Karena menurut saya, bisa itu juga ada tahapannya yang dinamai 5SA. Yang pertama dipaksa, yang kedua terpaksa, yang ketiga terbiasa, bisa dan menjadi luar biasa. Dipaksa. Memang awalnya kita tuh harus dipaksa dulu.
Saya kadang untuk membaca buku, untuk belajar, jujur saya tuh agak malas juga. Lebih enak tuh saya tuh nonton TV, nonton YouTube, main game. Tapi kalau nggak dipaksa dari diri kita, bukan dipaksa oleh guru ataupun orang tua, tapi dipaksa dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memaksakan diri kita? Nah, jika kita memaksakan diri kita, otomatis kita melakukannya secara terpaksa dong. Wah, aku terpaksa banget nih ngelakuinnya. Tapi karena terbiasa, sehari-hari dilakuin, sehari-hari belajar, sehari-hari membaca, akhirnya bisa. Dan bisa itu yang menjadikan kita juara satu. Dan itu yang dinamakan luar biasa. Yang kedua, kerja keras. Segala sesuatu untuk mencapai keberhasilan harus ada kerja kerasnya. Mana ada sih prestasi instan tanpa adanya kerja keras? Selanjutnya adalah kedisiplinan. Nah, saya mengatur waktu saya dari saya bangun tidur hingga saya mau tidur lagi, itu saya buat jadwal. Jadwal kegiatan dalam satu hari. Yang keempat, kreatif. Saya banyak nonton di TV, di berita, banyak sekali yang menyalahgunakan handphone. Dengan cara apa? Dengan cara bermain game seharian, nonton seharian, sampai-sampai meninggalkan sholat, dan bahkan ada yang masuk rumah sakit karena saraf matanya itu terganggu. Alhamdulillah saya mencari informasi menggunakan handphone, mencari ilmu agama untuk ceramah saya ambil dan saya tambahkan dengan kreasi saya sendiri. Nah teman-teman, kita harus menjadi pengguna handphone yang cerdas. Kita jangan mau kalah sama handphone, karena semua kendali ada di genggaman kita. Gunakanlah yang bermanfaat dan jangan sampai handphone itu bisa merusak diri kita. Yang terakhir adalah komitmen. Saya harus komit dengan janji saya jika ada panggilan ceramah maupun ada lomba ceramah. Sehingga dalam 5K atau kunci keberhasilan ini, saya dapat berprestasi. Teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kalian bisa berprestasi jika dengan 5K yang saya utarakan tadi. Alhamdulillah prestasi-prestasi yang sudah saya raih menjadi juara satu hampir semua lomba ceramah yang saya ikuti. Saya juga pernah menjadi juara satu dalam lomba doa-doa, lomba cerdas cermat, lomba hafalan surat pendek, dan lomba-lomba lainnya. Dan alhamdulillah di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, saya banyak dapat undangan tausiah dengan tema sesuai dengan acaranya. Seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Walimatus Syafar, dan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu masih pada semangat? Yuk, agar kita lebih semangat lagi, mari kita bersolawat. Solawat ini saya kreasikan sendiri loh. Allahul kafi, Rabbuna kafi, kasadana kafi, wajadana kafi, likulil kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Zaman ini zaman pandemi, virus di mana-mana. Kita harus menjaga diri agar terhindar dari corona. Anak sekolah dirumahkan, belajar secara online. Mari kita tingkatkan imun dan iman agar aman. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kusadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Teman-temanku semuanya, kita harus memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa menjaga jarak. Kita di rumah banyak belajar, baca Quran dan sholawatan. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu tiang agama. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadana kafi, wajadana kafi,
likulil kafi kafanal kafi wa nikmal kafi alhamdulillah. Udah pada semangat kan? Kita harus melawan kemalasan kita. Karena kemalasan itu salah satu dari kelemahan diri kita juga. Nah, cara saya menghadapi kelemahan diri saya, yang pertama saya memohon kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan saya. Saya juga lebih banyak belajar, membaca, dan juga bertanya. Apalagi pada saat pandemi saat ini. Saya agak kesulitan dengan belajar online seperti ini. Karena kalau di sekolah kan kita bisa nanya sama gurunya langsung kalau kita bingung. Dijelaskan sampai kita paham. Tapi kalau di rumah kita ngadepin sendiri, belum tentu benar kan jawabannya. Dan juga kalau nanya sama orang tua, tidak semua pelajaran orang tua tahu. Jadi kita suka bingung sendiri kan. Nah, solusinya ialah banyaklah mencari tahu, banyaklah mencari informasi, baik di YouTube, di Google, maupun di buku-buku. Saya juga belajar bersama teman-teman seumuran saya. Yang terakhir, tips dan triknya ialah 3M. Yang pertama membaca, yang kedua melihat, dan yang ketiga adalah mendengar. Yang pertama adalah membaca. Kita tuh harus banyak-banyak baca buku, baik buku-buku pelajaran maupun buku-buku ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua adalah melihat. Nah, melihat ini seperti kita menonton TV, menonton YouTube, mengenai pelajaran, perkembangan-perkembangan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir adalah mendengar. Mendengar ini seperti kita mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan guru saat belajar, juga mendengarkan ilmu yang berguna bagi kita semua. Dan kesuksesan Zakira tidak lepas dari dukungan orang tua dan juga guru-guru. Maka dari itu Zakira ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Ikladan Al Hasanah, Ibu Susanti, juga wali-wali kelas Zakira, Ibu Siti, Ibu Rika, Ibu Kiki, juga Ibu Eka, dan guru-guru Zakira lainnya yang telah mendidik Zakira hingga Zakira bisa berprestasi seperti sekarang ini. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat kepada guru-guruku. Berikanlah kesehatan kepada beliau. Amin. Allahumma amin. Sebelum Zakira akhiri, Zakira punya pantun nih. Cuci beras, masak nasi. Jangan suka makan mie. Ayo kita berprestasi walaupun masih pandemi. Ada satu pantun lagi nih. Makan es campur selasi. Lebih enak dikasih alpukat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.